Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Surya Saputro dengan NIM 1923-1764 dengan prodi jurusan Sistem Informasi dengan Fakultas Teknik dan Informatika, dan saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cimone dengan kode kelas 193A03. Saya akan memaparkan tentang tugas proyek akhir dan juga mewakili dari kelompok 1 pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen mata kuliah Statistika dan Probabilitas yaitu Bapak Nur Hadi SEMM. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi yang telah mengajar mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Nah, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok yang saya wakilkan, yaitu terutama saya pribadi yaitu Ridwan Surya Saputro, dan selanjutnya ada Sarul Ramdhani, dan rekan saya selanjutnya ada Iqbal Putra Adiana, selanjutnya ada Aliyah, rekan selanjutnya yaitu ada Siti Aninda Fatmawati, dan akhir yaitu rekan saya adalah Wafa Berta Rika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menampilkan untuk analyze SPSS, terutama menggunakan teknik yaitu linear regression. Oke, pertama kali ini saya sudah ada datanya, yaitu untuk variabelnya yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu ada variabel Y, X1 dan X2. Nah, untuk variabel Y kita beri label yaitu gaji, dan variabel X1 kita beri label lama kerja, dan variabel kedua yaitu ada kinerja kerja. Nah, selanjutnya yaitu untuk data yang kita akan isi setiap kolomnya sebanyak 30. Nah, untuk variabel Y kita mempunyai ambang batas bawahnya yaitu di angka 136, dan untuk ambang batas atasnya yaitu di angka 190. Nah, untuk X1-nya kita mempunyai ambang batas bawahnya yaitu di angka 50 dan ambang batas atasnya di angka 100. Nah, untuk di X2 juga sama di bawah di 50 sampai 100. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara menampilkan output linear regression-nya? Pertama, ke menu bar atas yaitu pencet klik analyze. Selanjutnya yaitu pilih regression dan pilih linear. Nah, di sini saya tadi sudah tambahkan untuk variabel independennya kita akan cari di variabel Y yaitu gaji. Nah, untuk lama kerja untuk variabel X1 dan X2 kita taruh di independen. Nah, untuk statistik jangan lupa tadi kan sebelum itu untuk kotak-kotak seperti R-square, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnosis itu di checklist terlebih dahulu untuk menampilkan outputnya dan juga Durbin Watson. Nah, selanjutnya yaitu di plots. Nah, di sini jangan sampai kebalik untuk sheet di variabel Y, dan spread juga di bagian variabel X. Dan jangan lupa untuk histogramnya diklik karena kita akan menampilkan histogram dari regression untuk linear. Nah, untuk save-nya di sini kita pilih menu di residuals yaitu unstandarized. Kita continue dan langsung kita OK. Nah, di sini tampil outputnya ya dengan variabel tadi dependennya si Y dan variabel independennya si X1 dan X2. Nah, di sini kita bisa melihat deskripsi statistik, correlations, terus variabel yang dimasukkan, dan model summary, ANOVA, koefisien, dan lain-lainnya, terutama di histogram dan juga scatter plot. Nah, apa sih tadi saya sudah bilang kini ada tugas proyek akhir. Nah, kita di sini akan menghitung R-square-nya. Nah, untuk R-square-nya di sini kan kita dapat di angka 774 sesuai dengan pembelajaran statistika dan probabilitas yang telah diajarkan oleh dosen saya, bahwasanya jika cara menghitung R-square-nya itu sedang dalam kondisi apa, itu dengan cara R-square dikurangi dengan 100, dikurangi dengan 100. Nah, jika dengan menggunakan data ini kita R-square 700 dikurang 100 berarti 600. Nah, jika R-square tersebut telah dikurangi 100 menampilkan hasilnya di bawah dari 100, maka kondisi tersebut memang sedang rendah-rendahnya dalam variabel
variabel tersebut atau dari data yang telah kita inputkan. Nah, kalau untuk data yang sekarang ini berarti kan hasil dari R-square-nya itu adalah 600, maka kondisi tersebut sedang meninggi untuk di variabel gaji. Nah, untuk ANOVA di sini kita bisa lihat ANOVA itu kita lihat di nilai F-nya. Nah, nilai F-nya ini di angka 46,1 sekian. Nah, sesuai dengan tabel uji F yang telah di bahasanya itu uji tabel F-nya itu telah diperhitungkan dan juga telah di sebagai acuan untuk menghitung apakah hipotesanya itu diterima atau tidak. Nah, di sini kan untuk uji nilai F yang kita telah inputkan di angka 46,1. Nah, untuk uji tabel F-nya, karena kita banyaknya data itu ada 30, maka sesuai dengan rumusnya yaitu N dikurangi 1. Banyak data dikurangi dengan 1 berarti 29, dan kita menggunakan 3 variabel yaitu Y, X1, X2, maka kita cari baris ketiga dari uji tabel variabel uji F. Nilai uji F ini berarti di angka 2,93. Nah, sesuai berarti bisa disimpulkan bahwasanya uji data yang sudah diinputkan, bahwasanya nilai F yang telah diinputkan dengan uji tabel itu lebih tinggi nilai F yang berdasarkan data. Maka dari itu untuk hipotesa ataupun yang telah diperhitungkan itu, maka HA tersebut akan diterima atau bisa lebih diterima karena nilai F-nya itu lebih tinggi daripada nilai uji tabel F. Nah, selanjutnya itu di dalam koefisien. Nah, sesuai dengan pembelajaran yang telah dipaparkan atau materi yang telah dipaparkan oleh dosen statistika dan probabilitas, bahwasanya untuk nilai uji T itu diambil untuk nilai tertingginya. Nah, di sini kan ada tiga nilai nih, ada 17,5, 5,8, dan 6,30. Nah, kita bisa lihat untuk patokannya di dalam website juga kita bisa lihat. Nah, sesuai dengan uji F tabel tadi nilainya kan 30. Nah, tinggal kita kurangi 1 yaitu 29 dan juga berapa variabel yang kita gunakan, maka bisa ditentukan bahwasanya nilai untuk uji T ini patokannya di angka 1,69. Nah, kita balik lagi untuk di nilai uji T dari data yang telah kita gunakan. Di sini kan nilai-nilainya ada 17,5, 5,8, 6,3. Nah, dari tiga data tersebut bisa ditunjukkan bahwasanya nilai T yang telah kita hitung dengan nilai uji T tabel lebih besar nilai T hitung kita. Maka dari itu bisa disimpulkan maka nilai hasil T hitung diterima karena lebih besar daripada nilai uji T tabel. Untuk penjelasan yang lain kita belum mengkajinya lebih dalam, makanya kita hanya menerangkan tentang R-square-nya bagaimana. Tadi bisa disimpulkan dari ketiga-tiganya, yaitu untuk R-square itu berada di posisi sedang naik atau tinggi karena di angka lebih daripada 100, dan untuk ANOVA untuk nilai uji F hitungnya dia itu lebih besar daripada nilai uji F tabel, dan untuk koefisien juga nilai uji T hitung lebih besar daripada nilai uji T tabel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk mewakilkan kelompok 1 dalam penyelesaian tugas proyek akhir dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas ataupun masih dalam penyelesaian juga, saya meminta maaf karena kesimpulan tadi itu sudah mencakup untuk tugas dari proyek akhir tersebut. Dan saya ucapkan kembali lagi, jika ada salah penjelasan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi. Mungkin itu saja video yang saya buat untuk perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.